PKJ Muter dan jemaat Tuhan dimanapun berada. Sungguh bersyukur pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama berjumpa dalam keadaan baik, sehat, dan kita tetap semangat di dalam Tuhan. Saat ini sebelum kita bersama-sama untuk menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita datang di hadirat Tuhan memohon pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sujud syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan, karena kasih setiamu kami senantiasa merasakan kekuatan, semangat, pengharapan yang baru untuk menikmati setiap berkat Tuhan dan memaknai arti hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Saat ini kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir berkarya, melawat, sehingga kami dimampukan mengerti, memahami. Terlebih, kami dikuatkan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saat ini jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 7 ayatnya yang ke-37 sampai yang ke-39 demikian. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan senantiasa memelihara di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Khotbah pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan tema menerima aliran hidup dari roh. Menerima aliran hidup dari roh. Kita seringkali mendengar berbagai pengibaratan tentang kehidupan. Dan salah satu pengibaratan tentang kehidupan menyebutkan bahwa hidup itu diibaratkan sebuah pengembaraan. Gambaran kehidupan sebagai pengembaraan mengandung makna bahwa dalam menjalani hidup, seseorang digambarkan sebagai seorang musafir. Ia berjalan menyusuri jalan-jalan kehidupan, dan ketika ia menyusuri jalan-jalan kehidupan itu, ia berjumpa dan menghadapi berbagai peristiwa. Kadang peristiwa menyenangkan, kadang peristiwa menyedihkan, ada kalanya mempunyai bekal yang berlimpah, namun tidak jarang juga mengalami kekurangan. Proses pengembaraan hidup ini bisa menjadi seorang musafir yang mengalami keletihan, yang mengalami kelelahan, yang mengalami keputusasaan. Kelelahan itu bisa menimpa fisik, kelelahan itu bisa menimpa mental, bahkan spiritual. Apabila kelelahan itu tidak diatasi, si pengembara itu tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan.
Kehidupan manusia di zaman ini, Bapak Ibu Saudara, tidak lepas dari berbagai kelelahan. Banyak jiwa-jiwa yang mengalami kelelahan dan perlu dikuatkan dan disegarkan. Liputan6.com tanggal 3 Agustus 2019 dengan melansir dari Brexit.com menyebutkan bahwa saat ini banyak orang yang mengalami kelelahan jiwanya. 6 pertanda kelelahan jiwa itu antara lain: yang pertama, lelah setelah tidur semalaman. Tidur mestinya menjadikan tubuh kita itu segar, menjadikan tubuh kita kuat. Namun bagi jiwanya yang lelah, saat bangun tidur justru tubuh itu menjadi lelah. Yang kedua, melamun dan melarikan diri dari kenyataan. Melamun dan melarikan diri dari kenyataan. Kelelahan ini menjadikan seseorang seperti memikirkan masa lalu dan takut akan masa depannya. Hal utamanya adalah bahwa seseorang tidak menyukai momen saat ini dan mencoba mengalihkan perhatian darinya dengan segala cara yang memungkinkan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, emosi yang berubah-ubah. Ketidakpuasan, kelelahan, dan ketidakpedulian dapat mempengaruhi emosi. Orang mudah cepat marah, orang mudah cepat tersinggung terhadap sesuatu yang kecil, menangis, tertawa tanpa alasan. Ini juga menjadi salah satu jiwa seseorang yang lelah. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, menutupi kesedihan. Menutupi kesedihan. Kelelahan jiwa menjadikan seseorang itu tidak akan mau membuka diri, termasuk terhadap kesedihan yang dialami. Dan menutupi kesedihan itu bisa membuat jiwa manusia itu terbeban. Dan yang kelima, keinginan untuk bersembunyi dari orang lain. Keinginan untuk bersembunyi dari orang lain itu karena merasa kok perjumpaan ini merupakan hal yang mengganggu. Kok perjumpaan ini membuat kita itu tidak nyaman, tidak damai. Dan yang keenam, berpikir negatif. Kelelahan jiwa memicu seseorang itu berpikir negatif, baik tentang dirinya, baik tentang sesama, dan kehidupan yang dijalani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kelelahan jiwa memicu seseorang itu berpikir negatif. Melihat kelelahan dari khalayak ramai itu, Tuhan Yesus menawarkan penyegaran kepada mereka. Di Yohanes 7 ayat 37, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Aliran air yang ditawarkan Yesus itu adalah roh. Penggunaan air sebagai bahasa simbolik sangat mengena dalam konteks pembaca Injil Yohanes. Karena itu Yesus menyebut, barang siapa percaya kepadaku, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Air hidup dapat bermakna air yang mengalir. Di situ dapat diartikan lagi sebagai air yang memberi kehidupan. Marilah bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus, menerima aliran air kehidupan
dan meminumnya akan disegarkan. Saat ini mungkin kita mengalami kejenuhan, mengalami kelelahan yang sangat luar biasa, kebosanan, ketakutan yang berlebih, kekhawatiran yang begitu berlebih karena situasi, kondisi pandemi COVID-19 ini. Tapi biarlah aliran roh itu memenuhi kehidupan kita. Janganlah mengeraskan hati. Bukalah hati kita untuk menerima aliran roh dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan kita tetap kuat, tetap segar, tetap memiliki iman yang teguh. Kita menjaga iman dan itu juga berdampak dalam tubuh kita, kesehatan kita. Tetaplah berjuang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersama Tuhan Yesus. Kita akan menerima kesegaran, kekuatan, dan pengharapan yang teguh. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang boleh kita terima dan kita dengarkan bersama. Tetaplah bersukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memampukan kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya hidup kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Hidup kami tidak mengalami kelelahan, tetapi hidup kami disegarkan dalam spiritualitas rohani kami, dalam kami berkarya, dalam kami melayani, dan dalam kami bersaksi. Tuhan berkati seluruh jemaat di GKJ Muter, mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, keluarga muda, Adioswo, dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam situasi kondisi seperti ini, kami tetap beriman teguh, menjaga iman dan imun kami, supaya kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Berkatilah para pemimpin bangsa kami dalam setiap aspek kehidupan, pelayanan, dan karya mereka. Dan seluruh masyarakat Indonesia, Tuhan pulihkan dalam situasi kondisi seperti ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah kami semua. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Tetap bersukacita, karena di dalam Tuhan ada ketenangan dan kedamaian. Amin.